Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, barangkali ada di antara kita yang bertanya, dan pertanyaan ini juga seringkali dilontarkan oleh saudara-saudara kita sesama muslim, tentang apa hubungannya Idul Kurban dengan cinta tanah air. Apakah di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW terdapat penyebutan secara tegas mengenai hubungan Idul Kurban dan cinta tanah air? Ada lagi yang bertanya, bukankah merupakan sebuah kesesatan menghubung-hubungkan dua masalah yang tidak disebut di dalam Al-Quran dan juga tidak disebut di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber utama ajaran agama kita, tetapi membaca, memahami dan mempraktikkan Al-Quran dan juga hadis tidaklah seperti kita membaca, memahami dan mempraktekkan aturan-aturan hukum positif yang kita pelajari. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ditemukan kata watan yang maknanya adalah tanah air, tapi semangat cinta tanah air itu dapat kita jumpai di dalam beberapa ayat Al-Quran. Sebagai contoh, kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang berisi doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika baru tiba di kota Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di depan Ka'bah. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan aminan, ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, limpahkanlah rizki bagi penduduknya dari buah-buahan. Lalu kemudian kita bisa lihat di dalam Quran surat Saba ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan negeri Saba, satu negeri di daerah Yaman saat ini, sebagai negeri yang makmur, yang kaya dengan hasil pertanian. Dan Allah mengatakan, kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu, makanlah dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri kalian adalah negeri yang baik, negeri yang indah, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kedua ayat tadi kiranya cukup menjadi jawaban atau menjawab pertanyaan tentang apa hubungan Idul Adha, Idul Kurban dengan cinta tanah air. Bahkan secara tegas, kedua ayat di atas, kedua ayat yang telah dibacakan tadi memuat semangat cinta kepada tanah air. Lalu bagaimana semangat cinta tanah air itu dimuat di dalam pesan Hari Raya Kurban yang kita rayakan hari ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat cinta tanah air yang dimaksud dapat kita temukan dari alur kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Perintah kurban yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim tidak dilepaskan atau tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab beliau menghidupkan negeri yang beliau dan keluarganya tempati. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh harapan besar terhadap kota Mekkah yang ketika itu belum berpenghuni. Baru ada 3 orang yang ada di kota itu, Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, dan putranya Ismail. Harapan itu adalah agar Makkah menjadi negeri yang aman, damai, dan sejahtera.
Hadirin yang dimuliakan Allah, doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan. Makkah yang tidak ada tanaman-tanaman seperti yang kita lihat di negeri kita ini, berlimpah sayur mayur. Pisang di Makkah mudah kita jumpai, semangka di Makkah dengan mudah kita jumpai. Bahkan orang-orang Indonesia yang rindu dengan makanan-makanan tradisional Indonesia seperti pepes ikan mas, petai atau jengkol, bisa mendapatkan apa yang mereka cari itu di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini merupakan mukjizat dan anugerah yang Allah berikan melalui doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pandangan Nabi Ibrahim, negeri yang damai merupakan prasyarat untuk bisa melakukan pembangunan dan mengembangkan banyak hal. Nabi Ibrahim paham betul bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari negeri yang selalu berada di bawah ancaman, negeri yang selalu dilanda konflik, dan negeri yang selalu dirundung oleh ketidaknyamanan. Allah kemudian memberi pelajaran lanjutan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa negeri yang damai hanya bisa direalisasikan jika penduduk negeri itu mau mengorbankan egosentrisnya, sikap mau menang sendirinya, dan mengesampingkannya untuk kepentingan bersama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perintah berkurban merupakan realisasi dari pengorbanan egosentris tadi. Tentu bukan upaya yang mudah bagi seseorang mengeluarkan hartanya untuk membeli seekor sapi yang harganya semakin tahun semakin tinggi, lalu menyerahkan sapi itu kepada pengurus masjid agar dagingnya bisa dimakan oleh kalangan fakir miskin, padahal ia sendiri tidak ikut memakan daging itu. Semangat cinta tanah air itu, semangat cinta tanah air di dalam perintah kurban juga bisa dilihat dari semangat kolektivitas yang terbangun. Semangat itu bisa kita lihat dari antusiasme umat Islam di dalam mengelola donasi kurban, menyalurkannya kepada pihak yang tepat atau kepada pihak yang berhak menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semangat kolektivitas itu menguatkan ikatan silaturahim yang telah menjadi identitas masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam sikap anti kolektivitas, mengecam sikap anti kebersamaan, yaitu sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang enggan berkurban, padahal secara materi kehidupannya berlimpah dengan harta. Beliau mengatakan, man wajada sa'atan, orang yang mempunyai keluasan harta, walam yudahi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali orang itu mendekati tempat sholat kita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di hari yang baik dan penuh dengan keberkahan ini, marilah kita berdoa semoga Allah memelihara kepedulian umat Islam Indonesia kepada tanah airnya. Semoga Allah menjaga negeri ini, juga menjaga para pemimpinnya, menjaga rakyatnya dari berbagai macam fitnah, terutama fitnah akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi hatta yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, wa qad faza man ittaqa li anna Allah ta'ala wa'adal muttaqina bil jannah kama qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sannal malaikatul musabbihuna 'ala qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardillahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa atba'it tabi'in wa 'anna bi rahmatillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahumud darajat wa kaffir 'anhumus sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat wa ya qadiyal muhimmat. Allahumma aslih umural muslimin wa aslih ahwalal muslimin wa aslih wulatal muslimin wahfadna wa iyyahum fi kanafika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa min syarri kulli dhi syarrin wa min syarri kulli dhi ainin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bertasbih, kami bertahmid, kami bertakbir membesarkan dan mengagungkan namamu. Kami memuliakan namamu ya Allah. Kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Ya Allah, curahkanlah ampunan itu kepada kami. Curahkan ampunan itu kepada semua orang tua kami, kepada semua orang yang telah memberikan jasanya kepada kami, kepada semua orang yang telah membantu kami dari berbagai macam kesulitan. Ya Allah, lapangkanlah hidup kami dan hidup mereka. Curahkanlah rahmat kepada kami dan kepada mereka. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua kami yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Ya Allah, luaskan kubur mereka, curahkan kubur mereka dengan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga yang Engkau janjikan melalui Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada semua anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari rizki yang Engkau berikan melalui kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan umur, berikanlah keberkahan ilmu, berikanlah keberkahan waktu ya Allah, sehingga mereka tumbuh besar menjadi generasi yang mendatangkan manfaat, generasi yang memberikan manfaat, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi negara ini, dan manfaat bagi agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua yang kami berikan dari hewan-hewan kurban yang kami distribusikan ya Allah sebagai amalan yang Engkau terima ya Allah. Tidak sampai kepadamu daging hewan-hewan itu, tidak sampai kepadamu ya Allah darah-darah dari hewan itu,
Tapi yang sampai kepada Engkau ya Allah adalah niat kami semua. Ya Allah, terimalah niat kami semua ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idinal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.